Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah sempat istirahat sejenak 5 menit tadi? Sudah sempat minum-minum air dingin di kulkas atau ngambil cemilan? Briana udah sempat minum jus nih. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah masuki sesi kedua setelah istirahat sejenak tadi. Pada sesi kedua ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang teorema Pythagoras. Kalian bisa membuka di buku Mandiri halaman 86 tentang teorema Pythagoras. Nah, silakan sambil dibuka bukunya, kameranya juga dibuka. Oke, di SD sudah pernah belajar belum tentang teorema Pythagoras ini? Sudah? Belum? Pernah dikit, Bu. Pernah dikit, oke. Jadi karena di SD sudah pernah, Briana review lagi ya sedikit ya. Nah, teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga apa? Segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku? Maaf. Apa? Apa Naila? Segitiga apa Naila? Siku-siku. Iya, betul. Teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, bagaimana rumus teorema Pythagoras ini? Ya, kita lihat di sini. Jadi, bentar ya, Briana tulis nih. Teorema Pythagoras. Nah, Pythagoras. Teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Rumusnya, ya, kuadrat sisi miring, ya rumusnya adalah misalnya di sini A, di sini B, di sini C, siku-siku di A. Nah, di depan sudut A itu disebut sisi A, di depan sudut B disebut sisi B, di depan sudut C disebut sisi C. Nah, bagaimana bunyi teorema Pythagoras? Bunyi teorema Pythagoras adalah ketika sisi miring dikuadratkan, sisi miring yang mana? Yang A, B, atau C? Sisi miring? Ya, yang A. Sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Itu ya, bunyi teorema Pythagoras ya. Di situ ada kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ya, jadi di sini sisi miringnya adalah nama lain dari sisi miring itu adalah hipotenusa atau juga bisa disebut sisi yang terpanjang ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat. Begitu ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, ini kalau kita mencari sisi miringnya. Bagaimana kalau kita mencari sisi siku-sikunya? Misalnya yang dicari B-nya, B kuadrat. Nah, untuk mencari B kuadrat gimana rumusnya? Ayo. Kalau yang dicari sisi siku-sikunya, itu tinggal sisi yang terpanjangnya. Itu sisi terpanjangnya kan A kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang satunya lagi, C kuadrat. Gitu kan? Kalau yang dicari C-nya, C kuadrat berarti rumusnya apa? Ayo dong, Briana udah semangat. Masa nggak ada yang nyaut? Kalau C kuadrat berarti gimana? Nyari C kuadrat. B kuadrat. Yang mana dulu? Kuadrat kurang. A kuadrat atau B kuadrat? Yang di sini? A kuadrat. Ya, A kuadrat yang paling panjang dulu. A kuadrat dikurangi apa? B kuadrat. B kuadrat. Nah, inilah bunyi teorema Pythagoras ya. Kamu sebenarnya hafal, yang penting
hafal yang ini, yang lain mengikutin gitu ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari sisi siku-sikunya. Jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Kalau mencari sisi yang siku-siku, ya, yang ini B-nya, B kuadrat sama dengan yang paling panjang ya. Yang paling panjang itu atau A kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain. Kalau yang dicari C-nya, C kuadrat, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, setelah kita paham rumus Pitagoras ini, yang harus kita pahami juga adalah tentang triple Pitagoras. Nah, apa sih triple Pitagoras itu? Ya, triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah angka-angka yang membentuk sisi pada segitiga siku-siku ya. Ya. Di sini triple Pitagoras itu angka-angka kalau misalnya dibuat segitiga dia akan menjadi segitiga siku-siku. Triple Pitagoras itu apa aja? Ya, ini harus hafal ya ini. 3, 4, 5. Kenapa 3, 4, 5 itu triple Pitagoras? Jadi caranya, ini yang paling panjang yang mana nih? Yang 3, 4, atau 5? Ayo dong, Briana udah semangat nih. Kalian cuma disuruh ditanya 3, 4, 5. Yang paling panjang yang mana? 5. 5. Ayo semangat, semangat. 5 kuadrat itu kan sama dengan, benar nggak sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25 sama dengan 3 kuadrat? 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat? 16. Kalau dia hasilnya sama, maka dia betul. Itu adalah triple Pitagoras. Coba, 25 sama dengan 9 tambah 6 berapa? 25. Betul nggak ini? 25 sama dengan 25. Betul kan? Hasilnya sama kan? Maka ini bisa disebut triple Pitagoras. Karena sisi-sisi ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, selain 3, 4, 5, ini juga berlaku kelipatannya. Misalnya 6, di sini dikalikan 2 ya. 6, 8, sini berapa? 10. 10. Ya, 6, 8, 10. Kalau 9, sini? Kali 3 nih, maksudnya kali 3. Yang di sini 9, triplenya berapa? 9, 2, ini kali 3 berapa? 12, ini? 15. 15, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi triple Pitagoras ini berlaku kelipatannya. Selain 3, 4, 5, triple Pitagoras itu berapa lagi? Misalnya 5, 12, sama berapa? Ayo dong. Kalian belum pernah dengar triple Pitagoras. 5, 12, dan 13. Ini harus hafal. 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, dan 25. Kemudian 8, 15, dan 17. Dan yang terakhir 9, 40, dan 41. Nah, triple Pitagoras ini harus kalian hafalkan ya. Harus hafal. Nanti kalau kalian hafal, akan lebih mudah mengerjakan soal-soal tentang Pitagoras karena nggak harus ngitung. Kalau udah hafal, udah di luar kepala, tinggal, oh triplenya 3, 4 itu berapa lagi? Ya 5 gitu kan. Maaf. Ya agak susah nulis. Ngotakin, Briana mau ngotakin ini ceritanya. Ini hafalkan ya. Tulis saja ini pokoknya hafalkan. Triple Pitagoras ini ya. Triplenya ini harus hafal. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Oke, itu tentang triple Pitagoras. Kita coba karena masalah Pitagoras ini adalah banyak latihan soal ya, harus latihan soal karena aplikasinya ya pada soal-soal gitu. Silahkan dibuka halaman 97. Halaman 97 kita latihan soal di situ.
Syifa, silahkan dibaca. Nomor 1. Di halaman berapa, Bu? 97. Paket 1 ya. Tentang Pitagoras paket 1. Luas persegi yang panjang diagonal sisinya 6 cm adalah Oke. Ada sebuah persegi ya. Persegi itu kan keempat sisinya sama kan? Ya, ada sebuah persegi. Luas persegi yang panjang diagonalnya. Panjang diagonal itu yang ini. Itu panjang diagonalnya 6 cm. Nah, sisinya, maaf, luas persegi yang panjang diagonal sisinya adalah 6 cm. Nah, ininya berapa gitu? Luasnya berapa? Nah, misalnya di sini X, sini X. Sama nggak panjangnya X sama ini? Sama nggak kalau persegi? Sama kan? Nah, untuk bisa mencari luas, yang ditanyakan kan luas, kita harus tahu sisinya kan? Sisinya yang X ini. Nah, di sini kan berlaku rumus Pitagoras karena ini segitiga siku-siku, ya kan? Ini kan segitiga siku-siku. Maka berlaku rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras apa? Yang sisi miring kuadrat berarti 6 kuadrat sama dengan ini X ya, X kuadrat ditambah X kuadrat ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-siku. Oke, 6 kuadrat berapa? 6 kuadrat? 36. X kuadrat ditambah X kuadrat. Berapa? 2 kuadrat. 2X kuadrat. Nah, rumusnya luas apa di sini? Sisi kali sisi kan? Ya kan? Luas persegi rumusnya apa? Sekali sisi. Sisi kali sisi, ya kan? Dalam hal ini sisinya X kan, berarti sama dengan X kali X. X kali X itu apa? X kuadrat kan? Ya udah cari aja nilai X kuadratnya. X kuadrat sama dengan ini 36 dibagi berapa? 2 kan? Maka X kuadrat berapa? 36 bagi 2? 18. Nah, 18 cm. Maka luasnya adalah kan luasnya kan X kuadrat kan? X kali X. Berarti di sini 18 cm. Oke, paham nggak? Sentimeter apa kalau luas persegi ya? Paham nggak ini? Nomor 1. Halo? Coba deh Bu Diana mau tanya nih. Yang paham coba resen. Jangan-jangan pada ngantuk kan? Bu Diana udah keluar-keluar, udah semangat. Oke. Paham ya, paham. Ada berapa nih? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 21. Yang ini kenapa tinggal 24 orang? Nah, tadi yang nggak masuk, nanti nggak dapat materinya. Oke, 24, 23. Oke, paham ya? Oke, silakan diturunkan. Kita lanjut nomor 2 ya. Ini silakan di screenshot dulu. Silakan screenshot. Yang nggak masuk lagi Bu Riana anggap nggak hadir ya, harus masuk ke 2 sesi. Dua sesinya harus masuk. Nih, tadi ada 26, ini enggak. Tinggal 25. Oke, lanjut nomor 2, Virial, tolong dibaca. Virial, baca nomor 2, Virial. Halo. Iya, Bu. Baca nomor 2, ayo. Yang jika apa itu? Nomor 2 halaman 97, halaman 97. Jangan bisi, bantu. Ada adiknya ya. Halaman 27 nomor 2.
Luas persegi mempunyai keliling 38 cm adalah Ya, kelilingnya 38 cm. Luasnya berapa? Nah, kalau keliling itu sisinya ini sama semua nggak sih? Ini sisi, ini sisi, ini sisi. Berarti rumus keliling apa? Sisinya ada berapa? 4 kali sisi. 4 ya. Oke, 4 kali sisi. Nah, kalau kelilingnya 38, maka ini 38 sama dengan 4 kali sisi. Nah, sisinya sama dengan 38 dibagi 4. Maka sisinya berapa? 38 bagi 4? Berapa? 9,5. Berapa nih? 38 bagi 4. Ini 19 bagi 2. 9,5 ya? Iya, benar. 9,5. Iya, Bu. 9,5. Ya, sisinya 9,5. Maka kalau sisinya ketemu 9,5, maka luasnya berapa? Yang ditanya kan luas. Rumus luas apa? Sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Berarti 9,5 kali 9,5. Berapa 9,5 kali 9,5? 90,25. Ya, tinggal dikalikan ya. 90,25. Sama dengan, maaf, 90,25 cm persegi. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 3, Basma, tolong dibaca. Nomor 3, Basma. Basma, halo Basma, jangan ditinggal Bu Diana. Yang halaman 97 kan, Bu? Iya, Kan sisi persegi yang luasnya 42,25 cm pangkat 2 adalah ya ini persegi, luasnya, masih persegi ya, luasnya 42,25. Nah, kalau luasnya 42,25 yang ditanyakan adalah sisi. Sisinya berapa? Nah, rumus luas itu sama dengan apa? Sisi kuadrat kan? Sisi kuadrat. Nah, luasnya itu diketahui 42,25 sama dengan sisi kuadrat. Maka sisinya berarti berapa? Kalau 42,25 sama dengan S kuadrat, maka S-nya akar dari 42,25. Berapa akar dari 42,25? Ya, dicari berapa kali berapa yang hasilnya 42,25. Coba, kalau 6,5 kali 6,5, benar nggak? Atau 7,25. Kalau 7 kali 7, 49 lebih ya. Oke, 5 kali 5, 25, 30, 32, 30, 0, 3, 36, 39. 5, 2, 2, 4. Benar ya? Tuh. Berarti di sini S-nya adalah 6,5 cm. Oke, bisa dipahami nih nomor 3? Bisa, Bu. Bisa. Lanjut nomor 5. 5 tolong dibaca, sabar ya, sampai setengah 1 ya kalian ya. Syarifah sudah. Cesara nomor 4 ya. 4. Perhatikan gambar berikut. Jika dinyatakan dalam persegi satuan, maka luas persegi ABCD dan panjang sisinya masing-masing adalah. Oke, Briana gambar dulu ya. Ini 6 ya. 6 kali 6 ya garisnya. Tuh, maaf, nggak pakai penggaris, jadi nggak bisa lurus. 6 kali 6. Anggaplah ini lurus ya. Kotaknya kan gini ya. Oke, di sini batasnya ini 2, sini 2. Oke, ganti warna deh biar jelas. Yang kotaknya yang bawah.
Sini sampai sini. Ini. Nah, caranya gimana? Di sini perhatikan gambar berikut. Jika dinyatakan dalam persegi satuan, maka luas persegi ABCD dan panjang sisinya masing-masing berapa? Kalian disuruh mencari luasnya. Kan ini sama semua ya. Kalau ini 2, ini kan 2 kotak ya. Lihat segitiga ini. Segitiga ini. Ini 2, ini 4 kan. Oke, berarti kita cari sisi miringnya ini kan. Sisi miringnya ini kita cari dengan Pitagoras. Berarti S-nya kita cari ya, S-nya. Ini S ya. S kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Udah pakai Pitagoras ya. 2 kuadrat berapa 2 kuadrat? 4 ditambah 4 kuadrat 16. Sama dengan 20. Ya. Nah, rumusnya luas apa? Luas kan sisi kali sisi kan? Nah, S kuadrat kan luas kan S kuadrat atau sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, ini udah S kuadrat kan ketemu kan? Berarti luasnya sama dengan 20. Udah deh cari. Yang luasnya 20 berapa? Yang mana? Ada kan yang D ya, yang luasnya 20. Ya. Kalau ini luasnya 20. Terus ditanyakan sisinya kan? Kalau ini S kuadrat kan 20, maka S-nya akar dari 20. Nah, akar dari 20 itu kan kalau 25 itu kan akarnya 5. Berarti akar 20 itu kalau 16 kan 4 ya. 5 kalau 25 kan 5. Berarti antara 4, berapa gitu ya. Yang 4, berapa yang mana? Yang D ya. Ini cari aja nih 4,47 ya. Jadi kamu nyari salah satu aja. Luasnya 20, cari aja yang 20. Nggak ada kan 20? Itu. Ya. Oke, silahkan screenshot dulu. Kita satu soal lagi ya, sampai nomor 5 aja. Nanti setelah nomor 5, ya tentunya Bu Riana kasih tugas 5 nomor. 5 nomor, setelah itu. Ibu mau nanya. Ya, silakan. Yang 4 kuadrat itu tadi dapatnya dari mana? 4 kuadrat. Yang ini? Ya, Iya. kan kita mau nyari sisi miringnya kan? Nih, coba ya Bu Riana kasih. Misalnya, nih. Kita kan mau nyari sisinya ini kan? Sisi ininya. Nah, kita cari pakai Pitagoras. Ini kan segitiga nih, segitiga misalnya nih. Ini segitiga kan? Ya kan? Segitiganya siku-siku kan di sini kan? Nah, ke sini itu kan 2 kotak. Sini 4 kotak kan? Nah, untuk mencari sisi miring, ini kan sisi miringnya karena di sini siku-siku kan. Di depannya sudut siku-siku itu kan sisi miring. Berarti untuk mencari sisi miringnya ini, nah ini Briana lambangkan S ya. S kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gitu. Karena ini segitiga siku-siku, berlaku rumus Pitagoras. Ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya ya. S kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16. 4 tambah 16, 20. Ngerti? Siapa tadi yang nanya? Ya, oke. Sip ya. Udah di screenshot ini? Sudah, satu nomor lagi ya. Oke, satu nomor lagi yang nomor 5. Azra silakan baca nomor 5. Terakhir sebelum kalian istirahat ya, semangat ya. Berdasarkan gambar berikut, pernyataan yang benar adalah? Ya, kita gambar dulu. Ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di titik apa? Siku-sikunya di titik apa? A, B, atau C? Siku-sikunya. Sudut siku-sikunya. A, B, atau C? B kan? Ya, sudut kalau ditanya sudut siku-sikunya ada di B. Nah, sisi di depannya sudut B disebut B kecil, sisi di depannya sudut C itu C kecil ya.
Sisi di depannya A, berarti A kecil. Nah, kalian disuruh mencari rumus yang benar. Coba, Elzaira, rumus yang benar yang mana? Yang A, B, atau C, atau D? Yang B. Yang B. Betul yang B? Coba kita cek ya. Sisi miringnya yang mana? Kalian jangan terjebak dengan ABC-nya ya. ABC-nya ini boleh bebas naruhnya. Coba yang paling panjang yang mana? Yang A, B, atau C? B. B. Berarti rumuskan kan jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat gitu kan? Yang paling panjangnya yang B ya, B kuadrat. Nah, ada nggak yang kayak gini? B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nggak ada kan? Berarti kita nyari yang apa dulu? Yang benar ya, ternyata B nih. Ya, kalau nyari A kuadrat berarti yang mana? A kuadrat berarti yang paling panjang B kuadrat dikurangi C kuadrat. Ya, benar Elzaira tadi ya, yang B. Jawabannya yang B. Ya. Karena sisi yang paling panjang kan B. Ya. Kalau nyari yang A, berarti A kuadrat itu sama dengan yang paling panjang dikurangi yang C. Oke, silahkan di screenshot. Kita absen lagi ya. Oh ya, untuk tugas dulu, tugas. Tugasnya yang paket 2, nomor 1 sampai 5. Tugas nanti sebelum kita kalau untuk itu namanya apa? Pitagoras ya, untuk Pitagoras ini semua nomor ya sampai 20 ya. Karena kita harus banyak latihan soal untuk Pitagoras. Tugasnya paket 2. Paket 2 untuk sementara ini nomor 1 sampai 5 dulu. 1 sampai dengan 5. Ya, paket 2 halaman 99. Nomor 1 sampai 5. Silakan ditandain. Sudah? Kalau sudah kita absen lagi. Cek dan foto. Harus dua-duanya sesi hadir ya. Sudah dia ini di screenshot. Tadi 26. Tadi berapa tadi? 27 ya. 1, 2, 3. Coba yang hilang siapa ini yang hilang? Ini kalau harus terpaksa. Yang nggak ada, yang tadi ada, sekarang nggak ada siapa? Nggak ada Briana absen deh. Adel ada nggak Adel? Adel masih standby? Hadir. Okay. Azra? Hadir, Bu. Aisyah Bunga? Hadir, Bu. Oke, sip. Aisyah Putri? Aisyah Putri? Hadir. Aisyah Putri ya? Yang nggak ada Aisyah Putri. Ada Aisyah Putri. Jamnya yang keras. Alta? Hadir. Oke. Amanda? Hadir. Amanda, oke. Hadir. Atira? Halo Atira. Atira nggak ada ya? Atira. Oke, berarti yang hilang Atira nih. Atira, oke. Ayesa? Hadir. Oke. Askia? Izin ya tadi. Oke, Basma? Hadir. Kamila? Kamila hilang juga nih ya, Kamila. Coba cek Mila tadi pakai nama Mila tadi. Nggak ada ya Mila ya? Wah, Mila. Cesara. Hadir. Elzaira. Hadir, Bu. Eriza Jasmine. Hadir, Bu. Ya, Virial. Hadir, Bu. Gina. Ada Hadir, Bu. Ilmi. Ada Hadir. Kanaya. Bu. Oke. Kesha Sahla. Nggak hadir ya, tadi nggak hadir. Kesha Ananda. Hadir, Bu. Ada. Mutia.
Mutia. Mutia ada. Naima Junita. Naima. Halo, Naima. Naima nggak ada lagi. Itu ada. Hadir. Ya. Naila. Oke. Niswa. Ada. Nur Ainina. Hadir. Ya. Nada. Ada. Raihana. Nggak hadir juga. Raihana nggak ada. Ravena Tahel. Ravena. Hadir, Bu. Oke. Syarifah. Hadir, Bu. Oke. Syarifah ada nggak? Syarifah ada. Syifa Dwi. Hadir, Bu. Hadir. Tadi Syifa nggak ada, kemana Syifa? Ada kendala, Bu, dikit tadi. Ya, oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Ini masih ada waktu sekitar 7 menit, silakan dimanfaatkan untuk sholat, istirahat ya. Udah nggak ada jam lagi ya? Nggak ada kelas lagi ya? Ya, Bu Liana ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian dan semangat kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tugas-tugasnya ya dikerjakan. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, selamat istirahat ya. Jangan lupa sholat. Ya.